Secara umum, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan komprehensif suatu bisnis selama periode tertentu. Memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha sangat penting, karena akan membuat pembukaan usaha menjadi lebih jelas dan rapi. Selain itu, pemilik usaha dapat lebih mudah juga melihat apakah usaha yang dijalankan benar-benar profitable, karena tidak tercampur dengan pengeluaran pribadi. Persamaan akuntansi adalah harta sama kewajiban tanpa dengan modal. Harta atau aset adalah segala kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang terlihat wujudnya maupun tidak terlihat, yang dapat dinilai dengan uang atau dapat dikonversi menjadi uang dan dapat memiliki manfaat di masa depan. Pada komponen aset, saldo normalnya berada di debit, yang artinya aset akan bertambah bila ada transaksi yang mengakibatkan aset berada di debit. Harta atau aset terdiri dari aset lancar atau current aset, aset tetap atau fixed asset, dan aset tak berwujud atau intangible asset. Aset lancar atau current asset adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Aset tetap atau fixed asset adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aset tak berwujud atau intangible asset adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Kewajiban atau liabilities adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Salah satu sumber kekayaan pada sebuah perusahaan berasal dari orang-orang yang memberi pinjaman atau kreditur. Pada komponen kewajiban, saldo normalnya berada di kredit, yang artinya kewajiban atau liabilities akan bertambah bila ada transaksi yang mengakibatkan kewajiban atau liabilities berada di kredit. Kewajiban atau liabilities terdiri dari current liabilities dan non-current liabilities. Current liabilities adalah kewajiban yang harus diselesaikan di masa datang akibat kejadian yang terjadi saat ini dalam jangka waktu kurang lebih 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Contohnya, pinjaman jangka pendek dari bank, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus bayar, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, panjang yang diterima, dan utang lain-lain. Non-current liabilities adalah kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan di masa datang akibat kejadian terjadi saat ini dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya, hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa guna usaha. Modal atau equity adalah segala sesuatu yang dimiliki sebuah perusahaan untuk menunjang kinerja dan jalannya sebuah perusahaan tersebut tergolong modal. Pada komponen modal, saldo normalnya berada di kredit, yang artinya modal akan bertambah bila ada transaksi yang mengakibatkan modal berada di posisi kredit. Sumber modal dibagi menjadi 2, yaitu modal internal, yaitu modal yang didapatkan sendiri dan bisa dari hasil keuntungan atau memang milik pribadi dari awal. Yang kedua, ada modal eksternal, yaitu modal yang didapatkan dari sumber luar seperti saham. Pendapatan dan beban atau income and expense. Income adalah segala pendapatan yang diterima perusahaan, sedangkan expense adalah beban atau pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan. Pada komponen pendapatan, saldo normalnya berada di kredit, yang artinya pendapatan akan bertambah bila ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan berada di kredit. Sedangkan beban berada di debit, yang artinya beban akan bertambah bila ada transaksi yang mengakibatkan beban berada di debit. Expense atau beban tidak selalu cash, tapi dapat juga berbentuk non-cash, seperti contohnya beban depresiasi. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu usaha. Informasi keuangan tersebut biasanya meliputi kinerja, posisi keuangan, serta arus kas perusahaan. Informasi keuangan dirangkum dalam bentuk laporan keuangan. Berikut merupakan siklus dari akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi yang menyajikan laporan laba bersih atau rugi bersih sebuah usaha selama periode tertentu.
Dalam laporan ini disajikan pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Laporan ini menjadikan informasi tentang posisi keuangan sebuah entitas pada titik waktu tertentu. Dalam laporan posisi keuangan disajikan aset, liabilitas, dan ekuitas sebuah usaha. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Pada laporan ini disajikan perubahan pada modal dan laba ditahan. Yang keempat, laporan arus kas menunjukkan jumlah kas yang masuk maupun yang keluar perusahaan selama periode tertentu meliputi aktivitas operasi, investasi, dan keuangan. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Akuntansi akan sangat bermanfaat untuk menjalankan sebuah bisnis, baik itu bisnis berskala besar maupun bisnis berskala kecil dan menengah atau UMKM. Dengan menerapkan akuntansi pada bisnis UMKM, pemilik dapat mengetahui secara pasti kondisi bisnisnya. Contoh, apabila UMKM hanya melakukan pencatatan berupa penjualan dan pembelian saja, maka income atau pendapatan dicatat tidaklah menggambarkan pendapatan secara akurat dan aktual karena pasti dalam perjalanan sebuah bisnis memerlukan biaya atau beban untuk menghasilkan pendapatan seperti beban listrik, beban pegawai, dan lain-lain. Tujuan utama dari akuntansi adalah dapat menyajikan laporan keuangan dari transaksi kas dan non-kas perusahaan. Manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik UMKM jika menyusun laporan keuangan adalah pemilik dapat mengetahui secara pasti kondisi perusahaan. Pemilik dapat mengambil keputusan pengembangan yang tepat untuk bisnisnya sesuai kondisi perusahaannya, serta untuk diberikan ke pihak yang berkepentingan seperti kreditur dan pemerintah. Baik, sekarang kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan UMKM dengan metode Excel. Oke, di sini udah ada contoh soal terkait salah satu jenis UMKM yaitu warung kopi. Nah, ini informasinya. Oke, di sini mulai bulan Desember, Tuan S itu akan melakukan pembukuan serta akuntansi dengan benar. Nah, ini adalah neraca saldo per 30 November 2019. Lalu, di bawahnya juga ada informasi tambahan terkait saldo per 30 November 2019. Nah, pertama-tama, semua akun yang ada di soal ini kita masukkan ke dalam sheet daftar nama akun. Nah, seperti ini. Di kolom akun kita tulis nama akun-akunnya seperti kas, piutang usaha, utang, modal, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Bagian sini juga bisa kita ubah sesuai yang kita butuhkan. Lalu pada kolom kode kita tulis kodenya secara berurut. Dan di saldo normal kita tulis saldo normal akun tersebut. Seperti kas ada di debit, lalu utang usaha ada di kredit, dan sebagainya. Nah, lalu pada tabel neraca saldo ini kita input ke dalam sheet neraca saldo awal. Nah, seperti ini. Jadi semua yang ada di soal kita input ke dalam sheet ini. Seperti kas yang kita taruh di debit karena saldo normal dia di debit. Lalu utang usaha kita taruh di kredit. Nah, cara inputnya kita klik kolom akun ini. Nah, nanti di sini muncul tanda panah. Kita klik sesuai akun yang kita butuhkan. Seperti contohnya yang pertama ini kas. Nanti kode akan otomatis muncul. Bisa juga kita ketik. Lalu kita ketik juga saldo nominalnya sesuai saldo normal yang akun tersebut punya. Nanti setelah semua terinput, akumulasi semua akun yang ada di sini akan muncul di kolom balance. Nah, setelah kita menginput neraca saldo awal, kita bisa langsung mengerjakan jurnal umum. Kita kerjakan sesuai dengan transaksi keuangan yang ada di bulan Desember 2019. Nah, seperti yang pertama nih, Tuan S menyerahkan modal senilai 18 juta berupa uang tunai. Kita bisa tulis jurnalnya kas terhadap modal. Jadi, cara inputnya juga sama seperti tadi, kita klik tanda panah ini, lalu kita klik akun yang kita butuhkan. Nanti kode juga otomatis akan muncul. Lalu jangan lupa juga kita tulis tanggalnya, tanggal transaksinya, dan kita tulis nominalnya sesuai apa yang ada di soal. Seperti soal ini kan dia keterangannya setoran modal uang tunai, berarti dia mendapat kas dan modal. Nah, jangan lupa juga tulis keterangan. Lalu di sini juga ada penjualan tunai selama Desember 2019. Jadi setiap harinya Tuan S mencatat jumlah penjualan tunai.
Oke, tanggal 1 ini ada 320.000, berarti kita catat kas pada penjualan sebesar 320.000 dengan cara yang sama. Lalu setelah kita mengisi semua jurnal umum yang ada di soal seperti ini, nah nanti jumlah dari debit dan kredit itu akan terakumulasi di kolom balance, dan kita bisa cek juga jurnal umum kita buat itu sudah balance apa belum. Nah, jika sudah balance, kita bisa lanjut mengerjakan data penyesuaian per 31 Desember 2019. Cara pengerjaannya mirip seperti jurnal umum. Seperti contohnya, yang A, saldo persediaan di tangan dari hasil stok out nama sebesar 3.500.000. Kita bisa nulis jurnalnya, harga pokok penjualan pada persediaan. Cara inputnya juga sama, kita klik tanda panah yang ada di sini, lalu kita cari akun yang kita butuhkan. Seperti yang ini kita butuhkan adalah harga pokok penjualan. Lalu yang bawah juga sama, nanti kode juga akan muncul secara otomatis. Jangan lupa menulis tanggalnya dan nominal debit kreditnya. Lalu ketika semua jurnal penyesuaian sudah diisi, nanti akan otomatis muncul juga di kolom balance. Kita juga bisa cek balance atau enggak di jurnal penyesuaiannya. Oke, setelah semua jurnal umum dan jurnal penyesuaian kita kerjakan, semua akun-akun yang ada di neraca saldo awal, jurnal umum, jurnal penyesuaian kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kita masukkan semua akun-akunnya dengan cara yang sama seperti kita masukkan di neraca saldo awal, tapi di neraca saldo yang ini nominal akan otomatis muncul. Seperti kita misalnya klik yang piutang usaha, nah kode otomatis berganti, begitu juga nominalnya. Jadi nanti kita juga bisa cek. Nah, pada bagian buku besar jurnal umum dan jurnal penyesuaian itu sudah otomatis terinput dari hasil transaksi jurnal umum dan jurnal penyesuaian yang kita buat. Nah, ini bagian buku besarnya, dan ini adalah bagian akumulasi dari hasil setiap akun. Akumulasi pengurangan antara debit dan kredit. Seperti contohnya pada kas. Kas kan debitnya ada 50.419.000 dan kreditnya ada 48.920.000. Nah, jika dikurangkan akan menghasilkan 1.499.000 di bagian debit. Begitu juga perlengkapan dan sebagainya. Sampai bawah sini nanti hasil akumulasi antara debit dan kredit ini akan kita cek di bagian balance. Begitu juga yang jurnal penyesuaian, dia juga sama. Apabila kita ingin menambahkan transaksi di bagian jurnal umum maupun jurnal penyesuaian, itu tidak akan otomatis menambah di buku besar. Jadi caranya, misal di jurnal umum kita ingin menambahkan beban bunga terhadap utang bunga sebesar 10.000. Nah, pada bagian buku besar, biar dia nanti muncul akun dan saldonya, kita klik bagian buku besar, lalu klik analyze, lalu kita refresh. Nah, mungkin di sini titiknya hilang, itu bisa kita ubah lagi. Nah, seperti ini. Jadi beban bunga dan utang bunganya baru ada ketika kita refresh. Abaikan blank yang ada di sini. Nah, tetapi pada akumulasi saldo yang bagian sini itu juga belum otomatis muncul. Nah, kalau yang ini kita kerjainnya dengan cara manual. Kita masukin satu-satu akunnya juga saldonya. Nah, seperti ini. Nanti kolom balance juga akan ikut menyesuaikan. Begitu juga yang ada di jurnal penyesuaian juga sama. Kalau misalnya nanti ada tambahan transaksi di jurnal penyesuaian. Nah, ketika semua sudah kita isi di sheet-sheet dari daftar akun sampai buku besar jurnal penyesuaian, kita bisa mengisi kolom kertas kerja ini. Nah, dari saldo awal, transaksi, neraca saldo akhir, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca itu bisa kita isi dengan cara kita klik bagian akun, sama seperti kita mau input di neraca saldo, kita klik tanda panah, lalu kita klik akun-akunnya yang ingin kita tampilkan di kertas kerja, nanti kode dan semua saldo otomatis sudah ada di sini. Seperti itu. Lalu kita klik semua sampai bawah. Nah, nanti kita totalin dengan cara kita mensum semua saldo yang ada di sini, dan bisa kita hitung juga laba rugi yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang terdapat di Excel ini.
yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Dasar kita untuk menentukan akun dan nilai yang terdapat di laporan keuangan ini adalah dari neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di sheet kertas kerja, dan ataupun bisa juga di sheet neraca saldo setelah penyesuaian ini. Jika akun dan nilainya sudah benar, yang mana tidak ada lagi akun dan nilai yang error, maka akan tersaji secara langsung laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban-beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Cara menjurnalnya adalah yang pertama, menutup akun pendapatan, yaitu kita debit seluruh pendapatan, contohnya penjualan, kemudian kredit, kita kreditkan ikhtisar laba rugi, nilainya senilai yang ada di laporan laba rugi atau di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedua adalah menutup seluruh akun beban, yaitu jurnalnya adalah mendebit ikhtisar laba rugi, kemudian kredit seluruh beban, contohnya HPP, beban-beban. Nah, nilainya itu senilai yang ada di laporan laba rugi ataupun di neraca saldo setelah penyesuaian. Totalnya ini kita masukkan di ikhtisar laba rugi ini. Kemudian menutup ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika laba, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya modal senilai laba yang ada di laporan laba rugi. Kemudian jika rugi, jurnalnya adalah modal di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit, nilainya senilai rugi yang terdapat di laporan laba rugi. Dan terakhir adalah jurnal untuk menutup akun prive ke modal. Jurnalnya adalah debit modal, kemudian kita kredit prive, nilainya adalah senilai nilai prive yang terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini adalah buku besar untuk jurnal penutup. Kita tinggal klik kanan aja untuk merefresh supaya terupdate. Ini udah otomatis terupdate. Kemudian terakhir yaitu adalah neraca saldo setelah penutupan. Sebelumnya kita udah menutup akun pendapatan dan beban. Nah, pada neraca saldo setelah penutupan hanya tersaji akun-akun harta, kewajiban, dan modal. Nilainya itu bisa kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian, dan untuk modal bisa kita lihat di neraca. Pastikan debit dan kredit seimbang. Terima kasih.